You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur, berterima kasih kepadamu buat kesempatan kami beribadah bersama. Dan sebentar kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bersama-sama buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya kesempatan ini bukan hanya menjadi rutinitas kita, tetapi di dalamnya pun kita boleh menikmati Allah yang terus memberkati kita dan meneguhkan kita melalui persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Tema yang akan kita pikirkan dan renungkan pada siang hari ini adalah berkemenangan dan berkarya nyata melewati kesulitan. Dan ini jadi satu bagian yang penting dalam kehidupan kita, karena sebenarnya hidup kita juga di dalamnya adalah rangkaian cerita di mana tidak semuanya, tidak semuanya kita lewati dengan berkemenangan. Tetapi juga ada saat-saat di mana kita boleh Tuhan izinkan melewati kesulitan. Bagaimana sikap seharusnya yang kita miliki di hadapan Tuhan, saya pikir itulah yang saya ingin kita pelajari pada siang hari ini. Firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita diambil di dalam Mazmur 94 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sudah kita baca tadi, saya akan sekali lagi mengingatkan bagi kita, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para penafsir banyak yang menyatakan bahwa ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud. Kalau kita melihat kehidupan Daud, bagaimana Tuhan memakai Daud, tetapi juga kita sadari bahwa ada naik dan turun dalam kehidupan Daud ketika juga dia bersinah dengan Batseba dan membunuh Uria. Dan kita melihat juga bagaimana beberapa konflik dalam keluarganya begitu mengerikan sehingga anaknya pun ingin membunuh dia. Jadi kira-kira umur 70 tahun itu menjadi 70 tahun perjalanan bersama Tuhan yang bukan hanya semuanya dalam situasi yang nyaman dan aman. Apa yang menjadi kunci kemenangan Daud di dalam kita melihat dia hidup bagi Allah dan juga berkarya tentunya bagi Allah sebagai salah seorang raja yang dikenang sepanjang masa? Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 94 yang kita baca, kalau Bapak Ibu Saudara membaca seluruh konteksnya, kita bisa melihat Mazmur ini berbicara tentang orang-orang fasik, di mana mereka beria-ria memuntahkan kata-kata kurang ajar, sombong, menindas, membunuh janda, orang asing, dan anak-anak yatim. Jadi kalau kita melihat segala perbuatan jahat ini seolah-olah menunjukkan bahwa mereka menganggap Tuhan itu buta.
Inilah yang menjadi satu hal yang kita bisa baca di bagian awal dari Mazmur 94 ini. Bagaimana pemazmur berseru kepada Allah untuk kondisi yang ada di sekitarnya. Namun, kemahakuasaan Allah yang mengetahui semua rancangan manusia, semua rancangan kejahatan yang manusia lakukan, sebenarnya merupakan cerminan kesia-siaan belaka. Karena itulah ayat yang kita baca tadi mulai dari ayat 17, mari kita lihat beberapa hal yang pemazmur sampaikan. Pemazmur berkata, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Pemazmur mengalami sendiri bahwa Allah adalah pribadi yang siap menolongnya. Tentunya di dalam waktu Tuhan sendiri. Ayat yang ke-18, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Bahkan ketika pemazmur berpikir akan jatuh, kakinya goyang. Pengalaman akan kasih setia Tuhan pada masa yang lampau. Kalau bicara kasih setia, ini bicara tentang apa yang telah Tuhan nyatakan. Sampai perjalanan kehidupan pemazmur, dia melihat bahwa Allah adalah Allah yang menopang dia dengan kasih setia. Dan pada masa lampau, itulah yang meneguhkan dia untuk berdiri kukuh di masa ini. Lalu kemudian di ayat 19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batin, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau kita mengalami pergumulan itu capeknya bukan cuma di luarnya ya, tapi di dalamnya. Kalau tadi bicara kaki goyang, sekarang bicara bertambah banyak pikiran dalam batin, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Juga pemazmur mengalami bahwa Allah adalah pribadi yang menenangkan dirinya di dalam kegelisahan. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam melalui berbagai pergumulan kehidupan. Apakah kita mengalami seperti pemazmur? Seringkali sulit mungkin sampai tanda kutip tadi kaki goyang, lalu mengalami kesepian begitu ya. Yang waktu tadi dikatakan nyaris aku diam di tempat sunyi, seolah-olah tidak ada yang berpihak kepada kita. Lalu kemudian ini bukan hanya masalah di luar, tetapi juga di dalam batin. Jadi ini kesulitan yang komplit. Tetapi apa yang menarik, saudara? Saya menuliskan salah satu teladan yang diberikan oleh Daud adalah ia membawa perkaranya kepada hakim yang agung, yaitu Allah. Daud tahu dengan pasti bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat baginya untuk mengadu. Selain Tuhan, tidak ada siapapun yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Sebagai manusia, Daud dapat saja membalas orang-orang fasik itu. Namun, hal itu tidak penting karena ia memilih untuk berlindung kepada Allah daripada membalas mereka. Saudara, pergumulan kehidupan termasuk di dalam pekerjaan, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah pensiun, atau mungkin ibu-ibu yang mendampingi suami di Bank Indonesia juga mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan. Seringkali kita gampang sekali melihat perlindungan kepada orang yang mungkin lebih kuat dari kita. Kita datang kepada atasan kita. Kita datang kepada orang yang bisa memberikan jalan keluar bagi pergumulan permasalahan kita. Kita datang kepada orang yang mungkin punya sesuatu yang kita yakin bisa membantu kita. Tetapi pemazmur sekali lagi menyadari bahwa dia memiliki Allah yang kepadanya dia datang dan berlindung. Mungkin kadang-kadang kita bertanya, Tuhan di mana sih? Kenapa ini semua terjadi pada saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Allah sepertinya tidak peduli dengan umatnya. Padahal Tuhan tidak tuli dan tidak tertidur ketika umatnya berseru kepadanya. Apa yang terjadi sesungguhnya? Sesungguhnya Tuhan bersedia dan dapat ditemui di tempat kudusnya. Permohonan umatnya pasti didengarnya.
Namun, untuk mendapat jawabannya, Tuhan hanya ingin kita menjadi sabar dan bertekun di dalam menanti jawaban Tuhan. Saudara, ini menjadi satu sikap yang perlu kita miliki. Saudara tahu hidup punya banyak pergumulan. Saudara tahu hidup punya banyak permasalahan. Dan mungkin juga saudara tahu ada Tuhan di dalam kehidupan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan? Kita menyerahkan kepada Tuhan. Seringkali justru di dalam kehidupan sebagai orang percaya, mungkin sekali kita pun sedang meragukan Tuhan. Orang Kristen ini unik, saudara ya. Kita disebut orang percaya. Tapi salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah percaya. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Kita hanya perlu benar-benar menyerahkan permasalahan kita dalam kedaulatan Tuhan yang akan bertindak secara adil. Akhir sebuah permasalahan pasti ada jawaban. Jawaban yang diberikan Tuhan pasti selaras dengan keadilannya. Oh saudara, sebenarnya dalam kalimat ini terkandung pengertian yang dalam. Maksudnya apa? Kalaupun keadilannya tidak tercapai sekarang, jangan lupa, di pengadilan yang paling adil, yang terakhir, yang akan dihadapi semua orang, keadilan Allah akan nyata. Kadang-kadang kita maunya keadilan Tuhan terjadi sekarang, karena memang situasinya mungkin kita diperlakukan tidak adil, kita tidak diberikan apa yang menjadi hak kita dan seterusnya. Tapi saya selalu harus mengingatkan bahwa ketika dunia dengan segala ketidakadilannya menjadi bagian kita, ingatlah bahwa Allah yang adil, hakim yang adil, Dia akan mengadili dengan adil sampai kesudahannya. Saudara, kadang-kadang jawaban Tuhan bagi kita juga tidak melulu seperti yang kita minta. Kadang-kadang saudara mintanya, Tuhan, jauhkan semua pergumulan. Ya, seringkali begitu yang menjadi penghayatan kita tentang kemenangan. Apa sih kemenangan itu? Ya, ketika nggak ada pergumulan, Pak Pendeta, saya bebas sama semua hal, tidak ada lagi jadi pergumulan. Tapi Tuhan memberi jawabannya berbeda-beda. Relasi saudara dengan Tuhan akan menolong saudara melihat dengan hikmat yang dari Tuhan apa yang menjadi pilihan untuk saudara saat ini. Ketika membahas tentang Yesus dan muridnya di dalam perahu, lalu terjadi angin ribut badai di Danau Galilea, maka ada sebuah kalimat dalam sebuah tulisan menyatakan demikian. Ya, ini refleksi dari situasi itu. Sometimes God calms the storm. Other times He calms the sailor. And sometimes He make us swim. Saya harus mengingatkan bahwa seringkali mungkin pergumulannya tidak langsung selesai atau bahkan tidak pernah selesai. Sehingga yang diubah bagi saudara mungkin bukanlah pergumulannya yang ditiadakan, tetapi hati saudara dan saya yang disiapkan untuk menerima pergumulan itu dan kemudian berdamai dan terus maju di dalam Tuhan. Oh saudara, ini tidak mudah ya, karena relasi kita dengan Tuhan akan menolong kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika ada seorang yang punya keluarga terkena kanker, kadang-kadang kita mintanya Tuhan angkat kankernya, sembuh total, selesai. Tapi seringkali juga Tuhan berkata tidak, bukan kankernya yang saya selesaikan. Saya menyelesaikan mungkin konflik yang tidak selesai di keluarga, sehingga penyakit ini menjadi kesempatan semua berdamai, semua melihat kasih satu sama lain. Mungkin Tuhan izinkan untuk orang yang mengalami kanker itu mengenal Tuhan lebih dekat.
tidak selamanya jawaban Tuhan seperti yang saudara dan saya mau. Sehingga sekali lagi saya jadi berpikir ya, apa sih kemenangan dan kita bisa terus berkarya di tengah kesulitan? Apakah berarti semua yang kita mau Tuhan berikan? Nanti dulu, kita simpan kesimpulannya di akhir. Di dalam perjanjian baru kita bertemu dengan seorang Rasul Paulus. Hidupnya juga mengalami hal yang luar biasa. Kalau saudara lihat lifelines-nya Paulus, bagaimana Tuhan menangkap dia, dan kemudian Paulus menjadi rasul yang dipakai luar biasa di masanya. Saudara, satu waktu Paulus pelayanan, dan kemudian dia merintis banyak jemaat. Itulah perjalanan misi. Kalau saudara lihat di Kisah Rasul, perjalanan misi pertama, kedua, dan ketiga. Tadi kita membaca kitab Filipi, pasal yang keempat. Yang menarik ketika menulis surat Filipi, pada waktu itu Paulus sedang berada di dalam penjara. Kira-kira apa yang muncul di benak saudara kalau dengar penjara? Apakah saudara terpikirkan kalau dengar kata penjara maka kaitannya adalah sukacita? Mungkin orang tidak berpikir demikian. Mana mungkin Pak Pendeta, penjara kok sukacita? Tetapi kalau kita perhatikan di surat Filipi ini, surat yang singkat hanya 4 pasal, tetapi ada kurang lebih 16 kali muncul istilah sukacita atau bersukacitalah. Dan lagi kita tahu bahwa surat ini dikirim dari dalam penjara, bukan ketika Paulus sedang berada dalam situasi yang bebas. Dan di dalam surat inilah Paulus juga menyatakan apa yang sebenarnya menjadi pembaharuan kehidupan dan cara pandangnya terhadap hidup. Surat Filipi ini banyak dikutip ya. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kadang-kadang kita lupa, itu kalimat Paulus, bukan kalimat Pak Ahok ya. Pak Ahok yang kutip dari Paulus. Sehingga kalau saudara memperhatikan, kenapa Paulus bisa sampai ke dalam perenungan yang begitu dalam, bahkan di tempat yang begitu sulit. Saya menuliskan secara sederhana, kegagalan utama Paulus adalah terlalu pede sebelumnya ya. Pede dia, percaya diri. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, perhatikan apa yang dia ceritakan tentang kehidupannya yang di dalam Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 8, Paulus bahkan berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang membedakan? Tadinya begitu pede. Ternyata sikap anak Tuhan bukannya pede, saudara ya. Harusnya PT ya. Percaya Tuhan. Sehingga ketika Paulus mengalami pergumulan-pergumulan hidup, tetapi ada beberapa kesimpulan yang sangat sering orang kutip. Kadang-kadang orang kutip ayat ini ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, rasanya kita kalau baca ayat ini, rasanya kita raksasa rohani, saudara ya. Wah, Tuhanku hebat. Tapi saudara jangan lupa, ini Filipi 4 ayat 13. Saudara tahu ayat 12-nya apa? Kalau baca ayat harus lihat konteksnya ya. Lihat ayat 12-nya. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Barulah ayat 13 saudara ya. Wah, ini sungguh luar biasa. Sekali lagi, menghayati ada Allah di dalam hidup, percaya pada Allah, bukan berarti semua masalah langsung selesai. Ayat yang tadi kita sudah baca juga, Filipi 4 ayat yang ke-19. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya
dalam Kristus Yesus. Dia bisa menyatakan ayat ini dari pengalamannya bersama Tuhan, bukan pengalaman tidak pernah mengalami kesulitan. Tetapi pengalaman ketika ada kesulitan. Disinilah Paulus semakin bersandar kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah berjanji hidup tanpa pergumulan dan tanpa kesulitan. Saya sudah lihat di Alkitab, cari-cari ayatnya, tidak ada itu ayatnya, engkau tidak akan alami kesulitan. Beberapa orang-orang yang serius ikut Tuhan bahkan terlihat dengan jelas. Selain jatuh bangun hidup mereka, bahkan Tuhan pun mengizinkan beberapa pergumulan dan kesulitan menimpa mereka. Jadi saya belajar memaknai tema siang hari ini. Apa sih artinya kemenangan, saudara ya? Apakah kemenangan sekali lagi hidup tanpa pergumulan? Nggak klop dengan Alkitab kita. Alkitab kita bukan training motivasi, saudara ya. Yang kadang-kadang nggak realistis. Pokoknya bilang bisa, pasti saudara bisa. Alkitab kita dengan sadar, Paulus bilang, saya kekurangan, saya pernah ngalamin kekurangan. Saya mengalami pergumulan. Tetapi ketika mengalami kesulitan, arahkan mata kita memandang Tuhan yang hidup dan Tuhan yang memimpin kita, karena itu janji Tuhan yang indah dalam pergumulan, bukannya tidak ada pergumulan, tetapi janjinya bahwa Dia berjalan bersama kita di dalam pergumulan hidup. Apa yang indah dari hidup rohani kita? Bukan hidup tanpa pergumulan, saudara. Bukan waktu saudara berkarya tanpa situasi yang sulit. Tetapi ketika saudara bisa melakukan itu semua bersama dengan Kristus. Life is a journey with Jesus. Itulah yang disaksikan Daud tadi. Itulah yang disaksikan Paulus. Sehingga saya coba menyimpulkan kemenangan yang sejati adalah Tuhan hadir di pihak kita, Tuhan berjalan bersama kita, dan itu cukup bagi kita. Pertanyaannya sebenarnya bukan, Tuhan, apakah engkau menyertaiku? Tuhan pasti menyertai kita, itu janjinya bagi kita. Tuhan ada di pihak kita. Pertanyaannya, kita ada di pihak siapa? Which side are you on now? Saudara dan saya ada di pihak siapa? Strength comes when you know you are on the side of God. Saudara, kemenangan yang kita bicarakan siang hari ini bukanlah kemenangan hidup tanpa kesulitan, tetapi kemenangan karena ada Tuhan yang sedang berjalan bersama saudara dan saya melewati pergumulan hidup, sehingga kita bisa terus berkarya bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Seorang hamba Tuhan, Timothy Keller, berkata, because of Jesus, there is always hope, even in the darkest moment of your life. Saudara, ingatlah selalu Tuhan hadir dan Dia menyertai kita. Saudara dan saya bisa terus berkarya, bukan karena hidup tanpa pergumulan, tetapi karena di dalam pergumulan hidup, Allah setia dan menyertai kita. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Seringkali di kantor juga ada pergumulan. Siapa tahu dapat atasan yang tidak melihat kita, tidak menghargai performance kita. Kayaknya ditaruh di sudut, tidak dikasih kerjaan, rasanya terkucilkan, rasanya nggak adil. Lihat teman kita kok dia naik terus, kok dia dipercaya terus, kok saya tidak. Mungkin Bapak Ibu dalam pergumulan hidup yang sudah pensiun juga, ada pergumulan juga, ada kesulitan melihat keluarga, anak-anak bertumbuh. Mungkin juga ada yang punya pergumulan dengan relasi suami dan istri, ada yang punya pergumulan dalam relasi dengan anak, ada yang punya pergumulan dalam kesehatan, ada yang mungkin sedang terjerat dengan ekonomi yang sulit. Saudara, apapun pergumulan kita, kemenangan kita, kita bisa terus berkarya ketika kita bisa melihat kehadiran Allah yang nyata dalam hidup kita.
Alami kemenangan ini dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk satu keyakinan kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam perjanjian baru, di dalam karya putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kali Natal kami merayakan Immanuel, Allah menyertai kami, menyertai kita semua. Dan itulah yang membuat kami melihat hidup yang berkemenangan. Bahkan di saat yang paling sulit, kami bisa punya kemenangan karena ada Kristus yang kepadanya kami datang dan kami boleh bersandar, mengandalkan Dia sepenuhnya. Kami bukan berhenti berkarya, tetapi kami bisa terus berkarya, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Allah, bagi bangsa, bagi banyak orang. Karena Tuhan hadir dan Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami sekali lagi. Bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.